Salam, saudara-saudara dikasih Tuhan, senang sekali bertemu dengan saya, Pendeta Ferdinand Tamunan, dalam program Satelit 105 menit. Baiklah, kita siapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dikuasai roh-Mu, dikuasai oleh firman-Mu. Kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, dan menolong kami. Berkatilah setiap pendengar, berkatilah kebutuhan mereka, berkatilah kehidupan mereka. Berikanlah apa yang menjadi kebutuhan tiap-tiap pendengar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah mengejar panggilan sorgawi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-14, bunyinya demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus yang disampaikannya dalam surat ini dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Itu sebabnya kita dapat membaca di dalam ayat-ayat ini bahwa dia telah dipenjarakan dengan maksud untuk tetap menjadikan Kristus yang paling utama di dalam hidupnya. Pasal 1 ayat yang ke-7. Dalam bacaan kita kali ini, Rasul Paulus menyebutkan bahwa yang dikehendakinya ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Dia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Ayat yang ke-10. Namun ia tidak menganggap dirinya sudah memperoleh semuanya itu atau telah sempurna. Namun ia katakan ia terus mengejarnya. Bayangkan siapa Rasul Paulus ini. Sebagaimana dia menjelaskan dirinya di dalam pasal 3 ayat 4 sampai 6. Semua itu katanya dianggap sampah, dianggap rugi karena Kristus. Tidak ada yang dapat dibanggakannya dari semua pencapaian yang diperolehnya di masa lalu saat menjadi seorang Israel, sebagai seorang Ibrani asli, seorang Farisi, dan dia juga tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat, dan semua itu dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Bagi Paulus, yang terpenting adalah menjadi terus-menerus mencapai keserupaan dengan Kristus, bukan karena ia menaati hukum Taurat, melainkan karena kebenaran, karena percaya kepada Kristus. Paulus justru terus mengejar kalau ia dapat menangkapnya, sebab ia berkata Kristus telah lebih dahulu menangkap dia. Dia terus mengejar dengan segenap hati dan terus berlari seperti seorang atlet yang terus mencapai garis akhir untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita teladani dari Rasul Paulus. Sebagaimana ia berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Pasal 3 ayat 17. Kita belumlah sempurna, bahkan jauh dari sempurna dibandingkan dengan Rasul Paulus. Pertandingan harus terus diikuti dengan tidak dapat menolaknya.
Sebab kita mau atau tidak mau, semua kita berada dalam gelanggang pertandingan. Siapapun, saudara dan saya, kita harus bertanding. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, marilah kita terus mengejar dan terus berlari sampai ke garis akhir, di mana kita juga akan memperoleh mahkota yang abadi, mahkota yang tidak dapat lagi. Kalau seorang atlet, dia berlari, berlomba untuk mendapatkan mahkota atau medali yang dapat lain. Tetapi kita yang berlari dalam gelanggang pertandingan iman, kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.